Salam sejahtera, selamat hari Minggu, selamat memuji Tuhan, selamat beribadah, selamat menjalani kehidupan. Dan tahun 2025 membawa semangat yang baru bagi kita, umat Tuhan. Persiapkanlah hatimu menerima firman Tuhan, malam jamita minggu sadarion, alai tabuhai mamarhite, tamiang nahohom. Ya Tuhan kami, kepadamu kami angkat doa dan pujian ini, semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, sekarang bukalah pintu hatimu, sebab Tuhan akan masuk dengan Roh Kudus-Nya dan firman-Nya akan ditaburkan untuk kita bersama-sama. Namun, kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita kuat menjalani kehidupan, percaya kepada Kristus sebagai batu karang yang teguh. Katakanlah, Yesus, debata, ido hagogota, batu karang yang teguh. Semoga berkenan untuk kita bersama-sama. Senantiasa hidup dan tinggal di dalam Kristus sebagai batu karang yang teguh. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal
Itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, terimalah firman Tuhan. Jamita Minggu Sadarion, Hobartu Almanakta HKBP. Hari ini tepatnya tanggal 12, Minggu 12 Januari 2025, yaitu minggu pertama setelah masa Epifanias, tertulis dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 14 sampai 25. Sekali lagi, firman Tuhan Manang Jamita Minggu Sadarion tertulis dalam Kisah Rasul 8, diawali dari ayat 14 sampai 25. Saudara terkasih, kita ikuti bersama-sama. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanan itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama di dalam kuasa Roh Tuhan. Saudaraku, sekali lagi kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat muji nama Tuhan. Jalanilah kehidupan ini dengan semangat yang baru, dengan kuasa Tuhan Yesus, dan senantiasa hidup di dalamnya. Tak ada sesuatu yang tak bisa terselesaikan. Hanya dengan mengandalkan Tuhan, kita bisa hidup tenang dan damai. Saudaraku, semua orang pasti punya cita, tujuan hidup, visi, misi yang berbeda. Dan itu bagian daripada karakter dan bagian kehidupan dan bagian daripada karunia yang Tuhan anugerahkan. Oleh karena itu, setiap orang pun diberi kebebasan untuk memilih mana yang terbaik dalam hidupnya sendiri. Saudaraku, kami percaya kita pun semua memiliki karunia-karunia roh. Bahkan karisma, talenta Tuhan ada anugerahkan bagi saudaraku dimanapun berada saat ini. Satu hal yang perlu kita catat, jika Tuhan memberikan sesuatu kelebihan bagi kita, hendaklah gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan dan sukacita bagi sesama. Tapi satu tugas pokok penting harus kita ingat dan kita patut disadarkan, yaitu kita harus mau pergi mewartakan, mempersaksikan kuasa kebenaran
Tuhan dan Injil Kristus ke seluruh dunia, bahkan ke segala makhluk. Tugas ini sangat mulia, walaupun syarat dengan tantangan hingga pengorbanan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita ditantang mau melakukannya, mau menghadapinya dengan pertolongan Tuhan dan ketulusan hati. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, melupakan, atau membiarkan hamba-hambanya yang mau melakukan tugas dan tanggung jawab. Terlebih semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang terpilih dan diambil oleh Kristus, yang dari latar belakang seorang penghujat, seorang antikristus, seorang yang jahat, yang bertobat dengan kuasa Tuhan. Ia menjadi penjaring manusia dan mengarahkan orang agar hidup di dalam Kristus dan meninggalkan dosa-dosa. Ia menyadari hidupnya tidak berarti tanpa Tuhan. Ia menyadari Kristuslah yang bekerja, yang menghantarkan dirinya menjadi seorang rasul, yang memilih, mengangkat, menguatkan dia. Maka dari itu Rasul Paulus berjanji akan mengukuhkan orang-orang lain untuk selalu ingat dan berada dalam Kristus. Satu hal yang selalu ditekankan oleh Rasul Paulus, baik kepada jemaat-jemaat yang dilayaninya, juga kepada saudara-saudara pemberita Injil, agar semua melakukan penguatan iman, mengarahkan orang-orang percaya pada Tuhan, mewartakan Injil kebenaran Kristus sampai kesudahan zaman. Dan setiap orang percaya bahwa Tuhan selalu ada dan hadir menopang, menolong kita jika ada persoalan atau tantangan. Saudara, Injil Kristus telah menyebar kemana-mana. Dari Yudea, Samaria, Yerusalem, sampai ke seluruh dunia. Dan dari Yerusalem juga masuk ke daerah kecil. Ya, sangat luar biasa perjalanan penginjilan dan secara pewartaan firman Tuhan sampai ke pelosok dusun-dusun kecil. Ini sebuah catatan yang sangat membuka wahana bahwa kerajaan Allah akan semakin meluas di mana-mana. Tapi tugas kita sekarang adalah turut serta mengambil bagian menjadi pewarta atau pemberita firman Tuhan. Bukan harus naik ke altar atau ke podium, tapi kita akan pergi ke seluruh dunia, ke seluruh kota, ke seluruh desa, ke seluruh dusun atau kampung-kampung hingga ke rumah tangga, agar semuanya mengenal dan menerima Kristus Sang Juru Selamat. Ya, itu tugas kita bersama-sama. Jangan ragu dan jangan bimbang. Dan inilah tugas yang disampaikan kembali kepada Rasul Kristus ketika mereka sudah berada di Yerusalem. Ketika mendengar bahwa di sana sudah ada orang-orang yang siap menerima firman Tuhan, maka Petrus dan Yohanes pun mendapat tugas. Mereka diutus ke sana dengan tujuan supaya setiap orang, khususnya penghuni Yerusalem dan orang-orang sekitar kota, akan percaya pada Kristus. Setelah tiba di sana, Petrus Yohanes berdoa. Bahkan mereka melakukan pemberitaan dengan tegar. Dengan kuasa Roh Kudus, mereka menguatkan iman orang-orang di sana. Mereka tidak takut karena Roh Kudus turut bekerja menyertai keduanya.
Mereka juga menumpangkan tangan dengan kuasa Tuhan, kuasa Roh. Sehingga orang-orang pun sangat senang dan bahagia, mereka tertolong. Namun ketika ada seorang yang bernama Simon melihat apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes, dia ikut-ikutan dan ia berkata, biarlah juga aku ikut dan melakukan seperti yang saudara berdua lakukan. Tapi anehnya, Simon tidak sungguh-sungguh, tidak tulus hatinya. Bahkan yang paling mengerikan, dia minta supaya ia ikut menumpangkan tangannya. Tapi dia berniat lain, karena ia mau melakukan itu seperti itu supaya ia beroleh banyak uang, mendapat perhatian dari orang lain. Ia menawarkan sesuatu kepada keduanya. Simon mengatakan kepada Petrus dan Yohanes, Petrus, Yohanes, aku mau juga seperti itu. Kuberi pun uang bagimu. Tapi apa kata Petrus, binasa engkau dengan uangmu itu. Irpuro horani hepeng mi buita turho pasu-pasu debata. Marmiam-miam doho. Banyak orang sekarang mau melakukan tugasnya, pemberitaannya, melakukan aksi memperkenalkan Kristus, tapi di balik itu, di balik layar, mereka menginginkan mammon, materi, upahnya. Mereka sekonyong-konyong hamba-hamba yang baik, pelayan-pelayan hebat, yang suci dan kudus, tapi mereka adalah pelayan-pelayan serigala. Maaf, bukan menyinggung, tapi melihat daripada khotbah ini, ada juga yang mau berkata, dohok mau merhubas alai hulepeho, jalan lihat dia. Apa yang diberikan dan apa yang dia tunggu? Tanda kutip, si palas roh atau hepeng. Jangan. Kita tidak pernah merasakan itu. Bahagiakah orang-orang yang menerima seperti itu? Terbuka mati. Belum cinalui. Tapi kita dapat hukuman. Mohon maaf. Saya sudah hampir 23 tahun jadi pendeta HKBP. Tapi saya mencoba supaya tubuh saya, lidah saya, otak saya, tubuh saya, pikir saya jangan mau mengutamakan mammon, upah, atau gaji. Itu penting, tapi kita utamakan selalu pelayanan. Ay mulu berjiwa marhubas mangula rodi bersigulu di namang innaro. Ay selamat Natal lamang, selamat tahun baru di jalan ape nunga adong di tangan naik amplop misal di boto duit dia kena berjiwa marhubas. Tapi khotbah ini menekankan kita harus jujur dalam pelayanan, jujur sebagai pelayan, jujur sebagai jemaat Tuhan. Nama dirhama karuas. Adong ko debata manari omuluta. Maka itu dari itu dikatakan tugas kita disuruh maka tidak kon hatan debata. Kita diutus dulu pertama jalankan dulu tugas pemberitaan firman Tuhan. Maka kita akan beroleh yang terbaik, terbesar dari Tuhan nantinya. Upayakanlah hidupmu sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Jalanilah kehidupanmu dengan sukacita dan harapan semangat yang baru. 2025 membawa berkah untuk kita. 2025 sebagai tahun transformasi. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Transformasikanlah tubuhmu, ubahlah, jadikanlah berharga di mata Tuhan, dan juga orang lain turut serta mengubah dirinya menuju sebuah kerajaan surga, dan pertobatan besar-besaran kita lakukan. Happy Sunday for all of us. The love of Jesus Christ together us. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Sungguh-sungguh menggugah, menguatkan kami agar kami mendahulukan pemberitaan firman Tuhan dan bersaksi untuk kemuliaan nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Minggu Tuhan berkati.